Om Swastiastu, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat video pembelajaran dengan media PowerPoint yang bertemakan Ajaran, Tantra, Yantra, dan Mantra dalam Agama Hindu. Pengertian Tantra, Yantra, dan Mantra. Pengertian Tantra. Kata Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Tantra merupakan akumulasi dari berbagai praktek dan gagasan yang memiliki ciri utama penggunaan ritual, ditandai dengan pemanfaatan sesuatu yang bersifat duniawi untuk menggapai dan mencapai sesuatu yang bersifat rohani. Prinsip-prinsip Tantra terdapat dalam buku yang bernama Nigama, sedangkan praktik-praktiknya dalam buku agama. Ajaran terbaik dari Tantra adalah pengetahuan mengenai energi Kundalini yang luas yang belum dimanfaatkan di dalam tubuh manusia. Tantra juga melakukan penelitian mengenai ilmu kimia, astrologi, astronomi, palmistry atau ilmu meramal melalui rajah tangan, kosmologi atau ilmu tentang alam semesta, awal perkembangan dan akhirnya bahkan teori atom. Pengertian Yatra. Yatra merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang dalam hal melakukan pemujaan serta persembahan kepada Tuhan. Kata yantra dinyatakan berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sarana untuk memuja dewa. Sedangkan dalam Kamus Sanskerta Indonesia, kata yantra diartikan harta kekayaan, bantuan, alat perlengkapan, dan lain-lain. Yantra merupakan kebutuhan dasar untuk menggambarkan semua simbol-simbol, semua wujud suci, altar, pura, dan mudra. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta dari kata man artinya pikiran dan tra artinya menyeberangkan. Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran dari yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Mantra disusun dengan menggunakan aksara-aksara tertentu yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi. Sedangkan huruf-huruf itu sebagai perlambang dari bunyi tersebut. Dalam pengucapan mantra, ada hal-hal yang perlu dicermati seperti susunan kata-kata, ritme atau intonasi, serta pengucapan yang tepat yang diikuti suasana lingkungan yang baik sehingga akan menciptakan suatu kesucian. Dalam pengertian ini, mantra adalah seluruh syair dalam kitab Samhita seperti Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Selanjutnya ada Brahmana seperti Satapatha, Gopatha, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Aranyaka seperti Taittiriya dan Brihadaranyaka. Selanjutnya ada dari seluruh Upanishad seperti Chandogya, Isa, Kena, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat Tantra, Yantra, Mantra. Tujuan dan manfaat Tantra yang pertama yaitu menyeimbangkan keaktifan semua cakra. Yang kedua, memurnikan energi yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, membangkitkan kemampuan dalam melihat dan merasakan energi yang halus seperti melihat aura, pancaran energi, dan melihat cakra. Yang keempat, membangkitkan kemampuan dalam mendengar dan memahami suara gaib, mendengar pesan dari alam atau dimensi lain. Yang kelima, membantu bangkitnya kemampuan psikometri, yaitu dapat mengetahui sejarah suatu benda hanya dengan sentuhan saja. Selanjutnya, yang keenam yaitu membangkitkan kemampuan merasakan suatu pikiran, emosi, aroma, dan sensasi fisik. Selanjutnya yang ketujuh, membangkitkan kemampuan mempengaruhi dan menenangkan sikap, pikiran, dan jiwa seseorang ke arah yang lebih baik. Yang terakhir yaitu merasakan peningkatan pengalaman spiritual dalam kehidupan yang dijalani sekarang maupun pada tingkat dimensi yang lebih tinggi.
Selanjutnya, tujuan dan manfaat yantra. Tujuan dan manfaat yantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu bagi umat Sadharma adalah: yang pertama, sebagai simbol atau sesuatu yang dipuja. Yang kedua, sebagai sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya. Dan yang ketiga adalah sebagai media pikir. Selanjutnya, tujuan dan manfaat mantra. Tujuan dan manfaat mantra dalam kehidupan dan penerapan ajaran Hindu bagi umat Sadharma adalah: yang pertama, memuja Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Hindu, ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta semua yang ada ini. Kita patut bersyukur kehadapannya dengan memujanya, sebagaimana yang diajarkan oleh agama dalam kitab suci Weda. Yang kedua, memohon kesucian. Bila kita ingin memperoleh kesucian, dekatkanlah diri ini kepadanya. Dengan kesucian hati, menyebabkan seseorang memperoleh kebahagiaan, menghancurkan pikiran dan perbuatan jahat. Yang ketiga, memohon keselamatan. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keselamatan dan kebahagiaan melalui berbagai jalan yang telah ditunjukkannya dalam kitab suci menjadi kewajiban umat Sadharma. Keselamatan dalam hidup ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam keadaan selamat, kita dapat melaksanakan pengabdian hidup ini menjadi lebih baik. Yang keempat, memohon pencerahan dan kebijakan. Dalam kitab Nirukta Wedanga, mantra dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat kesukarannya, yakni yang pertama, paroksa mantra, yaitu mantra dengan tingkat kesukaran paling tinggi. Hal ini karena mantra jenis ini hanya dapat dijangkau arti dan maknanya jika diwahyukan oleh Tuhan. Yang kedua, Adhyatmika mantra, yaitu mantra dengan tingkat kesukaran yang lebih rendah dari paroksa mantra. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses pensucian diri. Dan yang ketiga adalah Pratyaksa mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami dibandingkan dengan paroksa mantra dan Adhyatmika mantra. Untuk menjangkau makna mantra ini, dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indria. Dan yang terakhir, tujuan dan manfaat mantra adalah untuk melestarikan ajaran Dharma. Sumber ajaran agama Hindu adalah Weda, wahyu Tuhan yang diterima oleh Maharesi. Diyakini bahwa pada awalnya, Weda diajarkan secara lisan. Hal ini memungkinkan karena pada saat itu, manusia masih mempolakan dirinya secara sederhana dan polos. Di sini, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk tantra, yantra, dan mantra. Yang pertama adalah bentuk-bentuk tantra. Tantra adalah suatu kombinasi yang unik antara mantra, upacara, dan penjualan secara total. Ia adalah agama dan juga filosofi yang berkembang baik dalam Hinduisme maupun Buddhisme. Kebanyakan kitab-kitab tantra masih dirahasiakan dari arti sebenarnya dan yang sudah diketahui masih merupakan teka-teki. Selanjutnya ada bentuk-bentuk yantra. Bentuk-bentuk yantra yang pertama adalah banten. Banten adalah salah satu bentuk yantra sebagaimana dinyatakan dalam Lontaryatnya Parakerti. Banten sendiri memiliki arti yang demikian dalam dan universal. Banten dalam upacara agama Hindu memiliki wujud yang sangat lokal, namun di dalamnya terkandung nilai-nilai yang universal. Yang kedua ada susastra dalam tradisi Hindu. Yantra umumnya digunakan untuk melakukan upakara puja dengan mengikut sertakan bija mantra sesuai yantra tersebut. Berikut jenis-jenis yantra susastra. Selanjutnya, saya akan bacakan jenis-jenis yantra susastra. Yang pertama itu ada Buprista yantra, adalah yantra yang biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu. Yang kedua, ada Meru Prista yantra.
adalah yantra yang berbentuk seperti gunung atau piramid, di mana di bagian besar penampangnya dibuat lebar atau besar. Semakin ke atas, semakin kecil. Misalnya bentuk Meru pada bangunan Pelinggih yang ada di Bali. Yang ketiga, Meru Parastar Yantra adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra atau dipotong pada bagian tertentu. Yang keempat, ada Ruram Prista Yantra adalah yantra di mana bagian dasarnya membentuk mandala segi 4 dan di atasnya dibentuk sebuah bentuk tertelungkup atau seperti pundak kura-kura. Yang terakhir ada Patala Yantra adalah yantra yang di bagian atas bentuknya lebih besar daripada bentuk bagian bawahnya yang kecil. Selanjutnya ada bentuk-bentuk mantra. Mantra biasanya disebut dengan doa yang biasanya dijeniskan berdasarkan penggunaannya. Salah satunya adalah doa-doa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah yang pertama ada doa bangun pagi. Om Jagrasya Prabhata Kalasya Yanama Swaha, yang artinya, oh yang widi, hamba memujamu, bahwa hamba telah bangun pagi dalam keadaan selamat. Yang kedua, ada doa membersihkan diri. Om Gangga Amarta Sarira Sudamam Swaha, Om Sarira Parisudamam Swaha, yang artinya, ya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan abadi dan suci. Semoga badan hamba menjadi bersih dan suci. Sekian dari PowerPoint kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan pada presentasi hari ini. Saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.